Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auri Salsabila. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 1 Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada saat ini saya akan membahas sedikit materi tentang perkembangan ilmu geografi. Perkembangan ilmu geografi terjadi pada 3 masa. Yang pertama, geografi pada masa kuno, yang kedua geografi pada masa pertengahan, dan yang ketiga geografi pada masa modern. Tentunya kita akan memulai dengan masa kuno. Geografi pada masa kuno lahir di Yunani dan berkembang di Romawi. Nah, geografi pada masa Yunani ini lahir di Yunani dan asal mula terjadinya yaitu karena adanya usaha untuk mengetahui asal-usul suatu tempat serta penduduk yang tinggal di zaman tersebut. Nah, Herodotus mengungkapkan seluk-beluk suatu tempat atau topografi serta sebab terjadinya. Nah, geografi di zaman Romawi itu merupakan kelanjutan dari zaman Yunani, yang mana pada saat ini geografi sangat dipengaruhi oleh mitologi. Nah, tetapi lambat laun mitologi ini berkurang karena adanya perkembangan ilmu alam yang menyebabkan penyelidikan geografi menggunakan logika. Nah, pada abad sebelum Masehi, geografi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat dan sejarah. Tokoh-tokoh utamanya yaitu ada Herodotus, seorang bapak sejarah sekaligus berperan di geografi. Dalam karyanya Historia yang berisikan salah satunya yaitu letak geografis negara Mesir dan juga Sungai Nil. Yang selanjutnya ada Strabo. Strabo merupakan penulis buku Geographica yang berisi deskripsi dunia pada masanya. Yang selanjutnya ada Ptolemy yang menulis peta dunia dengan menggunakan sistem lintang bujur. Baik, kita masuk poin yang kedua, yaitu geografi di masa pertengahan. Geografi di masa pertengahan masih menggunakan uraian-uraian yang berisikan perjalanan di darat dan di laut. Perjalanan ini menimbulkan munculnya daerah-daerah baru atau wilayah baru yang sebelumnya tidak pernah didengar atau diketahui. Pada masa ini disebut juga dengan revolusi geografi. Nah, pada saat ini perkembangan geografi sangat pesat karena adanya kelonggaran tekanan gereja terhadap sarjana. Nah, pada saat ini geografi sangat dipengaruhi oleh sejarah dan astronomi. Galileo Galilei mengungkapkan bahwa bumi itu sama dengan planet lain, yaitu beredar mengelilingi matahari. Tokoh-tokoh pada masa ini diantaranya yaitu ada Marco Polo, Vasco da Gama, Columbus, Ferdinand Magellan, dan ada lagi tokoh lainnya. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu geografi di masa modern. Pada masa ini, geografi sudah dianggap sebagai disiplin ilmiah yang dipandang secara praktis. Tokohnya yaitu ada Immanuel Kant, seorang ahli filsafat yang merupakan penegak dasar geografi modern. Ia juga sering disebut dengan bapak geografi politik. Yang kedua yaitu ada Alexander Baron van Humboldt. Ia adalah seorang ahli ilmu pengetahuan yang berminat di bidang fisikal dan biologikal. Ia merupakan penegak pitogeografi dan klimatologi. Tokoh selanjutnya ada Karl Ritter. Ia adalah profesor pertama Universitas Friedrich Wilhelm. Pandangannya terhadap geografi dipengaruhi oleh pemikiran religius. Menurutnya, bumi ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk dipelajari oleh manusia dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, ia juga dikenal sebagai bapak geografi sosial. Nah, yang selanjutnya ada Charles Darwin. Ia merupakan naturalis Inggris yang terkenal dengan teori evolusinya. Nah,
Teorinya dalam biografi yaitu ada yang pertama ide pembaruan dari waktu ke waktu, yang kedua ada ide organisasi, yang ketiga ide perjuangan atau seleksi, yang keempat ada kerandoman atau karakter dari variasi alam. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua dan menjadi ilmu bagi penonton semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe.